Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT. REBT adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas mulai dari profil Albert sebagai tokoh pengembang REBT, konsep-konsep utama dalam terapi ini, proses intervensinya, hingga bagaimana penerapan REBT dalam membantu individu mengatasi gangguan emosional dan mengembangkan pola pikir yang lebih rasional. Yang pertama itu mengenai Albert Ellis. Nah, pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai profil Albert Ellis, yaitu tokoh penting di balik lahirnya pendekatan Rational Emotive Behavioral Therapy atau REBT. Nah, selanjutnya ke latar belakang dan ketangguhan pribadi Albert Ellis. Albert Ellis lahir pada tahun 1913 di Pittsburgh dan tumbuh besar di New York. Dalam kehidupannya, Ellis menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Ia bahkan beberapa kali menjalani perawatan akibat penyakit nefritis serta mengalami diabetes sejak usia 40 tahun. Namun, meskipun menghadapi berbagai kondisi tersebut, Ellis tetap menjalani hidup dengan sangat produktif hingga wafat pada usia 93 tahun. Ia aktif memberikan seminar dan lokakarya di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa Albert Ellis merupakan pribadi yang tangguh, gigih, dan memiliki komitmen tinggi terhadap perkembangan ilmu psikologi. Nah, selanjutnya yaitu evolusi pemikiran dan lahirnya REBT. Pada awal karirnya, Albert Ellis sebenarnya merupakan seorang psikoanalis. Akan tetapi, ia merasa bahwa pendekatan psikoanalisis berjalan terlalu lambat dalam membantu perubahan pada klien. Ellis kemudian mengamati bahwa perubahan yang lebih cepat terjadi ketika seseorang mengubah cara berpikirnya terhadap masalah yang dia hadapi. Nah, dari pemikiran tersebut, pada tahun 1955, Ellis mengembangkan pendekatan yang awalnya disebut rational therapy. Kemudian, berkembang menjadi rational emotive behavioral therapy atau yang biasa disebut REBT. Karena kontribusinya tersebut, Ellis seringkali disebut sebagai salah satu pelopor utama dalam perkembangan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy atau yang biasa disebut CBT. Selanjutnya, eksperimen diri menaklukkan rasa takut. Nah, salah satu hal menarik dari Albert Ellis adalah bagaimana ia menerapkan prinsip rasional dalam kehidupannya sendiri. Saat muda, Ellis dikenal sebagai pribadi yang sangat pemalu, terutama ketika berbicara dengan perempuan. Nah, untuk mengatasi ketakutannya, ia menantang dirinya sendiri berbicara dengan 100 perempuan di kebun raya Bronx selama 1 bulan. Nah, walaupun upaya tersebut tidak menghasilkan hubungan yang romantis, pengalaman itu membuktikan bahwa rasa takut dapat dikurangi melalui keberanian menghadapi situasi dan mengubah cara berpikir secara rasional. Nah, pengalaman ini kemudian turut mempengaruhi pemikiran Albert Ellis dalam mengembangkan teori REBT ini. Selanjutnya yaitu konsep kunci REBT. Selanjutnya kita masuk pada konsep-konsep utama dalam REBT atau Rational Emotive Behavioral Therapy yang menjadi dasar pemahaman mengenai bagaimana gangguan emosional dapat terbentuk. Nah, menurut REBT, manusia mempelajari berbagai keyakinan sejak kecil dari orang-orang penting di sekitarnya, seperti orang tua, guru, maupun lingkungan sosial. Namun, Ellis juga menjelaskan kalau gangguan emosional yang bertahan hingga dewasa bukan hanya disebabkan oleh lingkungan, melainkan juga karena individu terus mempertahankan keyakinannya tersebut melalui pengulangan pikiran atau self-talk yang negatif. Artinya, seseorang seringkali tanpa sadar memperkuat pikirannya sendiri sehingga keyakinan yang tidak rasional menjadi semakin tertanam. Selanjutnya, Albert Ellis juga berpendapat bahwa salah satu sumber utama gangguan emosional adalah kebiasaan menyalahkan, baik menyalahkan diri sendiri, orang lain, maupun juga keadaan. Dalam REBT, kesehatan psikologis dapat berkembang hanya ketika seseorang memiliki unconditional self-acceptance, yaitu kemampuan menerima diri tanpa syarat. Nah, masalah ini
seringkali muncul ketika keinginan berubah menjadi tuntutan mutlak. Misal, menggunakan kata-kata seperti wajib, harus, mesti, atau seharusnya. Contohnya itu seperti, saya harus selalu berhasil, atau orang lain harus selalu memperlakukan saya dengan baik. Nah, pola pikir yang terlalu kaku seperti inilah yang kemudian menimbulkan tekanan emosional. Selanjutnya, 3 keyakinan irasional utama dalam RIBT. Nah, dalam RIBT terdapat 3 bentuk keyakinan irasional utama. Yang pertama, tentang diri sendiri. Misalnya, keyakinan bahwa seseorang ini harus selalu sempurna dan harus selalu disukai oleh semua orang. Kedua, tentang orang lain, yaitu keyakinan bahwa orang lain harus memperlakukan kita dengan baik, sesuai ekspektasi dan harapan kita. Ketiga, tentang dunia, yaitu anggapan bahwa hidup harus selalu adil, selalu nyaman, dan berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, ketika seseorang mempertahankan keyakinan-keyakinan ini secara berlebihan, maka tentunya ia akan lebih mudah mengalami gangguan emosional seperti kecewa, marah, cemas, ataupun frustasi. Selanjutnya, intervensi dalam RIBT. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai definisi RIBT, teori dasarnya, serta bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam praktik konseling maupun psikoterapi. Nah, sebelum itu, kita harus mengenal apa sih itu RIBT. RIBT merupakan pendekatan psikoterapi yang dikembangkan Albert Ellis tahun 1955. Pendekatan ini menekankan bahwa apa yang dirasakan dan dilakukan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan pola pikir yang dimilikinya. Dengan kata lain, seseorang tidak terganggu secara emosional hanya karena suatu peristiwa, tetapi lebih karena cara ia menafsirkan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama RIBT adalah membantu individu mengubah keyakinan yang irasional menjadi lebih fleksibel, lebih rasional, dan lebih realistis sehingga dapat menghasilkan perilaku serta emosi yang lebih adaptif. Selanjutnya kita akan membahas model ABCDEF. RIBT memiliki model utama yang disebut ABCDEF sebagai kerangka untuk memahami masalah individu. A atau activating event, yaitu peristiwa pemicu. B atau belief, yaitu keyakinan seseorang terhadap peristiwa tersebut, baik rasional maupun irasional. C atau consequence, yaitu konsekuensi emosional dan perilaku yang muncul akibat keyakinan tersebut. Selanjutnya, D atau dispute, yaitu proses mempertanyakan dan menentang keyakinan yang tidak irasional. I atau new effect, yaitu perubahan cara berpikir yang lebih sehat. Dan terakhir, F yaitu feeling atau further action, yakni munculnya perasaan serta tindakan baru yang lebih positif dan adaptif. Nah, melalui model ini, RIBT membantu individu memahami bahwa bukan peristiwa yang paling menentukan kondisi emosional, melainkan keyakinan terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya, tujuan terapi RIBT. Tujuan utama terapi RIBT adalah membantu individu mencapai penerimaan tanpa syarat. Yang pertama, unconditional self-acceptance, yaitu menerima diri tanpa harus sempurna. Yang kedua, unconditional other acceptance, yaitu menerima orang lain meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan. Yang ketiga, unconditional life acceptance, yaitu menerima bahwa hidup tidak selalu mudah atau berjalan sesuai dengan keinginan. Dengan kemampuan menerima ini, individu diharapkan dapat menjalani kehidupan yang secara psikologis lebih sehat. Nah, selanjutnya tujuan spesifik RIBT. Selain tujuan umum, RIBT juga memiliki beberapa tujuan spesifik. Yang pertama, membantu klien memahami self-talk atau dialog internal yang sering muncul dalam pikirannya. Yang kedua, membantu klien lebih sadar terhadap hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, melatih kemandirian klien agar nantinya dapat mengatasi masalah tanpa terlalu bergantung pada konselor. Nah, dan keempat, membantu mengganti gagasan yang tidak logis menjadi pemikiran yang lebih rasional dan realistis. Nah, selanjutnya kita akan membahas 4 langkah mencapai tujuan RIBT. Untuk mencapai tujuan tersebut, RIBT menerapkan 4 langkah utama. Pertama, identifikasi, yaitu mengenali keyakinan irasional. Kedua, kesadaran, yaitu membantu klien memahami bahwa pikiran tidak logis itu turut mempertahankan masalah emosional.
Ketiga, perbaikan, yaitu mengganti pola pikir irasional dengan pemikiran yang lebih rasional. Nah, dan keempat, yaitu proteksi, yaitu membantu klien mempertahankan pola pikir rasional agar masalah yang sama tidak mudah terulang di masa depan. Selanjutnya, kegunaan REBT. Nah, REBT memiliki banyak manfaat, baik dalam konteks klinis maupun non-klinis. Dalam konteks klinis, REBT digunakan untuk membantu individu yang mengalami kecemasan, depresi tinggi, stres, dan juga masalah hubungan sosial maupun self-esteem yang rendah. Sedangkan dalam konteks non-klinis, REBT dalam non-klinis dapat membantu pengembangan diri, meningkatkan penerimaan diri, membangun self-talk positif, hingga meningkatkan efikasi diri akademik. Selanjutnya, proses-proses pelaksanaan REBT. Selanjutnya, kita masuk pada proses pelaksanaan REBT yang terdiri dari 6 tahap intervensi. Tahap pertama dan 2 yaitu engage dan assess. Pada tahap pertama, yaitu engage klien, konselor membangun hubungan dengan klien dan membantu klien mulai mengenali pikiran irasionalnya. Kemudian tahap kedua yaitu assess problem, di mana konselor melakukan penilaian terhadap masalah yang dialami oleh klien. Nah, penilaian ini meliputi bagaimana pandangan klien terhadap masalahnya, kondisi emosional yang dirasakan, riwayat kehidupan, hingga faktor non-psikologis seperti kesehatan fisik dan gaya hidup. Nah, selanjutnya tahap 3 dan 4, yaitu prepare dan implement. Selanjutnya, ketiga adalah tahap prepare, yaitu mempersiapkan klien untuk proses intervensi. Pada tahap ini, tujuan terapi diperjelas, pendekatan REBT diperkenalkan, dan dibuat kesepakatan terapi. Selanjutnya, tahap keempat yaitu implement, di mana konselor mulai membantu klien menganalisis masalah, mengenali keyakinan, dan lalu mengganti keyakinan tersebut dengan pola pikir yang lebih rasional. Nah, biasanya pada tahap ini juga diberikan tugas rumahan atau latihan perilaku. Nah, selanjutnya tahap kelima dan tahap keenam yaitu evaluate dan terminate. Pada tahap kelima yaitu evaluate, konselor mengevaluasi apakah perubahan yang terjadi benar-benar berasal dari perubahan pola pikir klien. Sedangkan tahap keenam yaitu terminate, yaitu persiapan penghentian terapi. Pada tahap ini, klien dipersiapkan agar mampu menghadapi kemungkinan munculnya kembali masalah di masa depan dengan keterampilan yang telah dipelajari. Selanjutnya, ringkasan proses REBT. Secara keseluruhan, proses REBT dimulai dari membangun keterlibatan dengan klien, melakukan asesmen, mempersiapkan intervensi, menerapkan perubahan, mengevaluasi hasil, hingga terminasi. Tujuan akhirnya adalah untuk membantu klien memahami pikiran irasional yang dimiliki, menggantinya dengan pola pikir yang rasional, sehingga perilaku dan emosinya menjadi lebih sehat dan fungsional. Nah, sebagai kesimpulan, dapat dipahami bahwa REBT merupakan pendekatan psikoterapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis dan menjadi salah satu fondasi penting dalam terapi perilaku kognitif. Nah, REBT ini juga menekankan bahwa gangguan emosional tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami, tetapi terutama oleh keyakinan atau cara berpikir individu terhadap peristiwa tersebut. Nah, melalui model ABCDEF, REBT dapat membantu individu mengenali, menantang, dan mengganti keyakinan irasional menjadi lebih rasional, sehingga dapat menghasilkan emosi dan perilaku yang lebih adaptif. Nah, dengan demikian, tujuan akhir dari REBT adalah membantu individu menjadi lebih mandiri dalam menghadapi masalah serta mampu menjalani kehidupan secara lebih sehat dan fungsional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.